Oke, lanjut guys, tadi sampai pengalaman berkesan kompetisi sampai di Bali 2017. Bali 2017 itu lebih enjoy dan lebih apa ya? Karena pengalamannya beda lagi, karena kita waktu itu ada konser kolaborasi kan sama Madam Katrina Portland. enak. Iya, sama Madam Katrina kita belajar opera. Kita juga nyanyi sama dari Portland kan. Itu pengalamannya luar biasa sih. Tapi maksudnya kenapa aku bilang enjoy, karena pada saat karena di 2017 itu posisiku itu bukan, aku nggak nganggap sebagai orang yang berkuasa gitu ya atau apa, tapi setidaknya di saat itu aku bebas jadi diriku sendiri tanpa intervensi dari orang lain. Oh ya. Aku Biar jadi diri sendiri biar tanpa jadi harus diri sendiri. orang lain pengenin apa dan gua harus ikutin kan. Iya. Dan maksudnya tanpa tekanan yang sebegitunya gitu loh. Terutama pas kita udah eksekusi berangkat ya. Jadi kayak aku benar-benar ngerasa di situ suaraku juga cukup didengar gitu kan. Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh kayak aku juga masih belajar kan, masih jadi orang yang belum berani ngomong, masih ragu-ragu mau ngapain. Jadi kayak masih banyak banget sering diambil alih sama kakak-kakaknya gitu. Pokoknya bukan diambil alih sih, tapi kayak yang ini gimana sih kok begini, ini gimana sih kok begitu. Jadi kayak kita tuh bingung, kayak kehilangan arah gitu. Tapi kalau di 2017 itu aku ngerasa lebih enjoy aja dan lebih bisa, mungkin karena itu udah kedua kalinya ya. Jadi banyak belajar di pertama, jadi kayak aku tahu di mana harus aku ngegas, di mana aku bisa ngerem untuk menikmati apa yang ngerti gak sih? Untuk setidaknya saat aku lagi ngerem itu aku lihat sekeliling, oh aku tuh di Bali loh, aku bisa menikmati ini, oh iya aku bisa kayak gini, kayak gitu loh. Kalau yang di sebelumnya itu aku benar-benar nggak kepikiran sama sekali untuk yang lain-lain. Iya, kompetisi sama ngurusin anak-anak bawah sama anak-anak tuanya. Aduh, pokoknya kayak pusing banget kayak yang gimana sih, aku disuruh bikin ini. Oke lah, anak-anak 15 pada saat itu kan anak 15 yang masih maba ya, anak 15-nya coba buat nurut, tapi gara-gara ada satu senior yang kayak apa sih kayak gini doang ya, dari gesturnya mungkin kamu bisa tahu siapa. Kayak jadi kayak dia mungkin yang awalnya anak-anak bawah, anak-anak 15 ini nih mau mencoba untuk excited apa nih, tapi karena udah kadung ini kayak seolah-olah kayak apa sih usahanya segitu doang gitu kan. Jadi kayak luntur semuanya, bukan cuman peserta, aku juga jadi kayak gitu kan. Padahal kayak gini aja aku mikirnya sekuat tenaga. Masalahnya nih aku bukan cuman ngurusin loh, aku juga jadi penyanyi loh. Ibaratnya aku juga punya beban moral sebagai penyanyi. Aku punya tenggorokan yang harus aku sayang, aku punya kondisi fisik yang aku harus jaga. Kalau aku tiba-tiba pingsan lagi nyanyi gimana? Gara-gara stres, gara-gara itu. Asli sih. Tapi semuanya hacep di malam awarding ceremony memang. Jadi kayak akhirnya kita dapat emas juga, emas pertama kita. Kayak yang gitu, kayak yang ya udahlah gitu. Ya ini dari cambukan ini gitu. Nah, jadi benar-benar bisa nikmatin kayak itu ya setelah pulang. Jadi kayak benar-benar, tapi kan jadi kayak nyesel, kayak ya elah gitu kan, Bali loh kayak ya goodbye. Nah tapi pas tahun depannya aku udah mulai belajar gitu. Oh di part ini nih bisa loh aku nggak terlalu ngegas gitu. Anak-anak juga mau dengerin siapa, tahu dinamikanya lah. Anak-anak mau dengerin siapa selain kita orang yang lagi paling tua di situ, sama Kak Silvi sih. Tapi Kak Silvi juga di situ posisinya gimana ya, sedikit mundur. Bukan sedikit mundur, tapi kayak mungkin dia satu suara dengan kita. Dia ngedukung kita, maksudnya
apapun yang lo iniin gue nggak mau ganggu gugaan, gue nurut. Maksud lo mau arahin ini ke sini, iya. Dia di sana kan juga sebagai yang ditunjuk jadi konduktor gitu. Dia juga butuh percaya sama kita butuh percaya sama dia gitu kan. Jadi kayak nggak ada tekanan yang begitu berarti, jadi aku tahu gitu. Jadi ibaratnya lo orang ini mau dengerin siapa selain dengerin kita. Lo orang yang anak-anak 16 ini mau dengerin siapa selain gua yang jadi SDM-nya pada saat itu. Lo orang tuh tanggung jawab gua di sana gitu kan, tanggung jawab kita, tanggung jawab pengurus gitu. Orang mau nurut ayo, nggak mau tinggal gitu kan. Maksudnya kayak, jadi aku kayak semacam itu harusnya. iya, jadi maksudnya kayak ya meskipun pada saat itu aku nggak setegas itu juga sih ya. Tapi setidaknya aku ngerasa apa ya itulah, lebih enjoy, lebih nggak ada tekanan yang gitu. Berarti aku bisa di sela-sela aktivitas kita tetap bisa menikmati Bali, menikmati vibes Bali. Jadi kayak yang puas gitu. Nyari masjid jalan kaki. Pulangnya dikejar anjing. Pulangnya dijegat anjing, iya nyampe dikejar ya. Ya Allah, kurang ajar sih itu. Astagfirullahaladzim. Tapi kan seru kayak gitu deh. Tapi emang vibes Bali belum bisa mengalahkan yang kompetisi lain. Iya. Mana yang gue ikutin kan habis itu Semarang, Iya. habis itu Franciscus jalan kaki makin dekat, habis itu sekarang virtual. Iya. Aduh, tapi maksud aku, tapi tetap maksudnya saat kita di posisi Bali 2017 tuh aku pun kayak bingung gimana mana kita jadi posisi yang lagi di atas dan ibaratnya nggak ada lagi yang kita mau tanyain gitu. Kayak agak kebingungan juga sih, kayak misalnya aduh harus gimana. Tapi maksud aku di situ aku nggak sendiri, aku punya tim. Pokoknya pada saat itu tuh aku alhamdulillahnya banget itu tuh tim aku tuh suportif banget. Maksudnya kayak terutama SDM-nya pada saat itu kayak Medi sama Hana itu benar-benar support aku banget. Dan mereka juga berani tegur aku, Kak kamu tuh terlalu ini, kamu terlalu itu. Oh iya gitu. Aku sama Medi yang bener-bener nyerang ya, tim maju. Hana ini di belakang backup segalanya yang aku butuhin gitu. Kayak Han aku butuh ini gitu kan, siap Kak udah gitu kan. Han data anak-anak ini gitu. Meskipun Hana nggak kelihatan, maksudnya kayak yang apa sih Kak Hana gini, tapi dia justru prinsesku gitu. Kayak aku kan luput sama hal-hal yang detail-detail kayak gitu. Itu Hana yang ingetin. Kalau media tim kayak maju Met, lo eksekusi sana Met, gua kesini, yang sana gitu kan. Tapi sesekali ya Hana aku coba berdayakan gitu. Ya tapi intinya kenapa ini ya, selain itu aku timnya oke, tim kerjaku oke, tim kalian juga ini. Jadi ya walaupun di saat itu secara tim kompetisi belum benar matang, boleh dibilang masih jauh tapi hasilnya juga sangat-sangat di bawah ekspektasi gitu kan pada saat itu ya. Tapi nggak apa-apa, aku so far secara keseluruhan punya rating sedikit lebih tinggi daripada game yang sebelumnya kalau aku ya, bukan tentang hasilnya gitu, karena secara keseluruhan kita nilai secara keseluruhan itu sih kalau aku kompetisi. Sebenarnya banyak sih yang masih bisa banyak banget dari PSM yang masih bisa diobrolin, mungkin lain waktu lagi kita obrolin. Boleh. Ini kan kita lihat view-nya dulu. Kalau view-nya ayo dong naik ya. Madu. Kan ini udah kawannya Ale. Masa view-nya dikit? Gak ada hubungannya dia. Nah, berarti abis dari Paduan Soras itu setelah demisioner itu kan masih sering ikut lomba-lomba, bahkan di Semarang kan udah selesai demisioner. Itu DP nggak sih? Iya, DP, Dewan Pendamping. DP-nya Tami kan? Iya. Habis itu di Franciscus pun masih ikut lagi. Iya. Dengan yang notabene bukan siapa-siapa, bener-bener senior. Kasarnya bukan siapa-siapa, kayak udah nggak ada status yang
ada mengikat. Gitu kayak udah bener-bener senior doang gitu. Iya. Apa yang ngebuat lu masih mau ini Kak? Masih mau terjun untuk gua ikut lagi. Apa masih belum puas dan masih penasaran? Jatuh cinta bener-bener setelah terbuka itu kayak, makanya paduan suara itu udah punya ruangan khusus lagi, bukan cuma rak khusus, rak musik, nggak punya ruangan khusus, udah ada terbentuk lah seni secara paduan suarawi ya. Jadi bener-bener yang choirnya, paduan suaranya itu jiwanya udah dapet. Jadi kayak sampai sekarang pun di playlist Spotify aku masih ada paduan suaranya. update. Aku nggak nemu sih lagu-lagu itu. Kayak lagu-lagu yang kayak sering di BMS ada. Kalau kamu ada aplikasi Spotify, carilah Batavia Madrigal Singers, ada di situ. Yang mereka lagi lomba di. Termasuk Don't Stop Me Now Queen. Kayaknya ada deh. Iya. Kayaknya ada. Tapi yang tak masukin cuman Hentakan Jiwa, Benggong. Oh iya, itu satu lettingan satu ini. Terus kayak lagu-lagu yang kayak Portland tuh ada di Spotify. Terus kayak lagu-lagu klasik, aku juga suka banget lagu-lagu klasik yang zaman-zaman, pokoknya zaman-zaman musik zaman dulu deh, Renaissance apa yang zaman klasik banget ada yang aku suka di situ. Jadi maksudnya, mohon maaf, aku nggak akan menghilangkan itu. Maksudnya mau sampai kapanpun paduan suara tuh udah melekat gitu. Karena memang ya itu yang aku jalanin selama berapa tahun ini kan, 7 tahun or something. Iya. Juga ya. Iya. Jadi kayak yang ya itu karir bermusik. Ibarat bekawan katanya yang 7 tahun bisa sampai abadi. Iya gitu. Kan, makanya kayak paduan suara itu udah semelekat itu. Maksud aku mau sampai umur berapapun, aku kayaknya bisa jamin deh aku bakal masih bisa menikmati dan masih mau kalau disuruh nyanyi, kalau disuruh ini, kalau ada kesempatan aku nggak akan nolak gitu loh. Kalau ada kesempatan ya, kalau ada kondisi di mana aku benar-benar bisa maju gitu. Oke, balik lagi, udah habis salat subuh. Iya, sampai subuh banget ya pokoknya. Ya, tadi mulai 11:30 sampai sekarang subuh masih berlanjut. Luar biasa. Konten Gila. kreator. Nggak tahu deh ini bakal dikat apa enggak sama si Rofik ya. Kayak terlalu. Oke, nggak apa-apa, kita tampilin aja ntar. Nah, tadi sampai obrolan di paduan suara. Nah, sekarang dengar lo lagi ada project terbaru nih Kak, gitu kan? Di paduan suara lain. Nah, kalau boleh spill apa nih? Iya, project itu. Sorry. Sampai gara-gara diulang-ulang ya. Capek. Ini nanti behind the scene ya, Vick ya, tolong. Bukannya udah bengong. Aku nggak bisa bersandiwara lagi ya. Ini udah diulang berapa kali, cuma part ini ada aja kendalanya, HP-nya tadi mati, terus mati lampu. Ini Rofik udah nanya ini 3 kali ya. Ini netizen biar tahu. Itu kita percepat aja ya, Vick. Makanya gue lagi ikut. Lu tahu kan? Gue udah semakin mengurangi kalimat gue. Gue lagi ikut paduan suara umum nih, ada komunitas. Pelan. Iya, sorry. Gue ikut ada komunitas paduan suara umum gitu. Jadi tapi ini youth, jadi antara umur 18 sampai 30 tahun. Ini namanya Betik Youth Singers gitu. Itu memang udah aku impikan sih, bukan impikan. Jadi kayak aku pengen ada wadah paduan suara, komunitas paduan suara umum yang menghimpun masyarakat umum di Lampung, nggak cuma mahasiswa. Jadi macam-macam deh bisa kumpul di sana tuh. Dan ada, jadi aku tertarik aja buat ikut. Itu siapa Kak yang mempelopori? Ada namanya Kak Reza, itu dulu sempat pernah silaturahmi ke PSM Unila juga. Jadi ya sempat punya ada apa ya sempat kenal aja gitu. Terus mungkin karena dari awal pernah silaturahmi itu dia tertarik aja buat ngajakin gitu. Nah,
Itu kalau boleh tahu di situ tuh dari mana aja? Apa kakak sendiri dari PS Mendra atau ada yang Enggak, kalau yang udah kekumpul dari sampai saat ini sih memang mayoritas masih dari PSM sih. Jadi ada PSM Unila, ada PSM minum. Lu nih orang udah mau nih ngomong. Orang udah mau ngomong malah mecah suasana. Aku nggak tahan lihat mukanya. Kenapa? Nggak tahan lihat muka kakak dengan ekspresi yang tadi udah nyeritain. Capek, Pik. Capek gue. Oke. Nah kalau boleh tahu Aku Rafiq. Lantai juga belum dihidupin. udah capek, Emang butuh tidur. belum tidur. Aduh. Keempat kalinya nanya. Dengar. Gak usah diulang. Gue udah bilang lanjut aja. Perut gua sakit kencing. Oh. Aduh. Kenapa harus mati lampu sih tadi? Gue udah nahan ngantuk gini ya. Ini udah. Jadi nggak sedikit ya ini ya? Gak usah. Gak usah, maksudnya kalau ada yang nggak perlu di-cut ya di-cut. Jadi nggak usah diulang, lanjut aja. Emang? Sampai Nah. ya yang ada di sana masih rata-rata anak PSM sih. Sabar ya, biar gue enak angkatnya. Nah, di sana tuh yang ada di BYS itu tadi tuh siapa aja? Ya masih sejauh ini masih terdiri dari anak-anak PSM sih, Paduan Suara Mahasiswa. Rata-rata masih mahasiswa. Kayak dari PSM Unila ada, dari PSM UIN ada, PSM Teknokrat ada, Dharma Jaya ada, Malahayati ada. Tapi Unila juga nggak cuma anak PSM-nya sih. Oh, Ada anak Unila yang bukan anak PSM. Iya. itu kegiatannya apa aja Kak? Atau cuma latihan dan ikut kompetisi? Sejauh Atau ada ini yang masih pembinaan di latihan. Sejauh ini baru itu sih, karena kita juga ini kan ya sama aja sama PSM kan kehambat karena pandemi. Iya, jadi tapi apa namanya? Tapi tetap ada aktivitasnya, latihannya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini masih itu. Proyeknya apa nih Kak? Dengar-dengar mau ikut kompetisi gitu atau? Ya, yang lagi berjalan itu ini yang World Virtual Choir Festival. Iya, tahun ini lagi berjalan. Ya, doain aja semoga ya setidaknya kan ini kan masih komunitas baru ya. Jadi kayak ya bisa dapat atensi lebih banyak lah dari masyarakat Lampung, terutamanya yang masih youth ya gitu. Karena aku yakin nggak cuma di PSM aja loh talent ini gitu kan. Ada banyak mungkin orang-orang yang nggak tahu tapi pengen gabung di komunitas paduan suara, dan ini udah ada gitu. Jadi siapa tahu dengan gebrakan awal ini bisa lah jadi lebih ngenalin lagi gitu. Nah, kalau yang sendiri proyek kedepannya untuk BWS sendiri belum ada lagi atau sejauh ini yang aku tahu baru itu sih, masih ngalur aja tapi lah. Intinya kalau untuk BYS ya itu ya, tapi kalau untuk apa namanya aku pribadi tanpa perlu kamu tanya nih aku langsung tak jawab ya. Iya. Kalau untuk apa bermusik ya, kalau untuk paduan suara yang jelas ya, kalau memang masih ada kesempatan, masih bisa dikasih kesempatan, intinya aku bisa gitu ya. Aku nggak akan nolak sih, terutama aku pengennya sih pertama sama PSM Unila dulu gitu kan, biar tetap maju gitu. Tapi pengennya juga ya sama teman-teman, sama kakak-kakak senior juga yang lain gitu, kalau bisa. Tapi intinya kalau dalam bermusik ya itu tetap pengen berproses. Dan yang paling nyata, yang paling bisa aku pegang sih di
paduan suara. Iya, soalnya kalau yang lain-lain belum pernah ya. Belum pernah. Jadi kayak sampai tahapnya sampai sejauh ini. Tahapnya sejauh ini masih itu. Tapi nggak menutup kemungkinan, siapa tahu? Siapa Iya. tahu, nggak ada yang tahu kan. Amin. Itu aja sih. Nah, jadi kan udah banyak tuh tadi yang udah kita bahas, udah panjang lebar. Sebanyak itu. Sampai selama itu ya dari masih seger. Ini kayak Rafiq nih yang udah mulai hampir kehilangan nyawa. Apa namanya? Sebenarnya closing statement aja langsung aja buat nutup perjumpaan kita. Nanti banyak yang kita bahas, mungkin kalau dikasih kesempatan waktu lain kita mungkin berbincang-bincang lagi. Dan mungkin ada siapa lagi di sini gitu kan. Pokoknya intinya obrolan yang lebih seru lagi ya. Tapi intinya kalau dari aku sih mungkin aku pengen ngasih tahu aja ke teman-teman semuanya, tetap nikmatin aja apa yang jadi terutama dalam bermusik ya. Tetap nikmatin apa yang kalian suka, apa yang kalian minatin. Tapi kalau boleh aku tambahin itu, gak ada salahnya kok untuk lebih mainin rasa dari sebuah lagu atau musik itu gitu. Jadi kamu bisa nemuin fungsi lain dari musik yang bukan cuma untuk mengiringi kehidupanmu, tapi kamu tuh bener-bener bisa jadiin musik itu tuh penyampai pesan, penyampai rasa gitu. Jadi intinya nggak ada salahnya untuk lebih main rasa dalam memaknai musik atau lagu. Itu jadi bisa diingat ya teman-teman semua. Iya, makasih banyak loh. Terima kasih Kak Andaru udah mau datang di tempat ini yang sederhana ini. Sangat hangat ya. Obrolannya nggak kerasa nyampe kayak gini, nyampe teler. Aku nggak pernah loh nyampe kayak gini loh. Kepotong sholat isya, kepotong Rofek sholat isya-nya jam 3. Aku enggak. Nah, yaudah, makasih Kak Andaru. Makasih buat teman-teman semua udah nonton. Kalau dari awal sampai part ini gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di Tamu Otentik selanjutnya bersama teman-teman gue yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Project. Gue dengar kan kayaknya lagi gabung paduan suara gitu kan. Iya sih. Jadi sebenarnya sedikit ngejelasin aja, maksudnya kan dulu aku sempat mikir kalau misalnya setelah lulus dari Unila atau misalnya setelah pokoknya setelah apa ya, kan ibaratnya regenerasi pasti ada kan. Maksudnya nanti setelah bahkan di bawahmu aja sekarang udah banyak gitu. Ibaratnya bukan berarti PSM Unila itu nggak ini lagi kan, nggak menutup pintu untuk kita mau proses lagi, terutama nyanyi support lagi gitu kan. Bukan berarti enggak, tapi maksudnya aku sempat kepikiran aja kayak ada nggak sih tempat lain di luar sana gitu, yang dimana mungkin kalau BMS kejauhan ya gitu, selain jauh lokasinya belum tentu masuk juga. Maksudnya ada nggak sih, soalnya kayak di provinsi-provinsi lain, di kota-kota besar di Indonesia ini ada loh paduan suara umum, komunitas paduan suara umum yang bukan dari gereja, bukan dari mana-mana, tapi benar-benar komunitas umum, bisa ikut semua gitu. Jadi aku berharap ada sih di Lampung ini, karena selama ini aku belum pernah ngeliat gitu kan. Ternyata tiba-tiba aku dikabarin ada satu orang namanya Kak Reza. Dia itu dulu pernah silaturahmi ke PSM Unila sih. Jadi sempat pernah kenal, tapi udah lama banget 2015 kayaknya kalau nggak salah. Iya 15. Udah lama. Dan dia kenal gitu aja. Terus dia nawarin ada informasi kalau ada paduan suara. Ya intinya komunitas sesuai yang aku harapkan gitulah. Jadi kayak akhirnya ada wadahnya gitu kan. Akhirnya jadi ya aku gabung di sana. Jadi selain aktivitas aku ya, maksudnya yang lain yang kewajiban, nah maksudnya mungkin yang di luar itu
ini lagi ikut di BYS itu, Butik Youth Singers, singkatannya BYS gitu. Nah, itu tuh apa sih BYS sendiri itu? Kalau itu sih yang aku tahu ya cuman komunitas paduan suara yang dinaungin sama ada yayasan sendiri gitu, nggak langsung dari pemerintah memang, tapi maksudnya komunitas paduan suara umum intinya gitu lah. Tapi karena ini youth kan, jadi umurnya terbatas antara. Jadi emang kita tidak diizinkan. Ya gelap dong. Habib. Nggak boleh closing. Bener-bener gelap dong langsungan.